Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Artika Syani dengan NIM 246500082. Di sini saya akan membahas mengenai dua jurnal ilmiah, yaitu jurnal yang menggunakan forward chaining dan jurnal yang menggunakan backward chaining. Jurnal pertama berjudul Application of Forward Chaining Method, Certainty Factor and Bayes Theorem for Cattle Disease. Jurnal ini ditulis oleh Fr. Bahari Putra Afadlil dan Rusyadi Umar. Dipublikasikan di Ijazah volume 4 nomor 1 tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan metode forward chaining yang dikombinasikan dengan certainty factor dan Bayes theorem untuk mendiagnosa berbagai penyakit pada sapi. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah lambatnya proses identifikasi penyakit pada sapi karena masih bergantung pada dokter hewan. Untuk itu, dibutuhkan sistem pakar yang mampu menganalisis gejala secara otomatis. Tujuan penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama ada membangun sistem pakar diagnosa penyakit sapi. Yang kedua menerapkan forward chaining sebagai metode penalaran. Dan yang ketiga menggabungkan certainty factor dan Bayes untuk menghitung tingkat keyakinan diagnosis. Pada slide selanjutnya, metode dan proses kerja forward chaining. Forward chaining bekerja dengan cara mengumpulkan data gejala dari peternak, yang kedua menyusun aturan if-then berdasarkan pengetahuan pakar, yang ketiga sistem mulai dari fakta, kemudian mencocokkan aturan yang sesuai, yang keempat dari hasil pencocokan, sistem menghasilkan diagnosis awal, dan yang terakhir tingkat kepastian penyakit dihitung menggunakan certainty factor dan Bayes. Metode ini disebut sebagai data-driven reasoning karena dimulai dari data menuju kesimpulan. Dari hasil pengujian, sistem pakar yang dibuat dapat mendiagnosa penyakit sapi dengan akurasi yang tinggi, menyajikan hasil secara cepat, dan memberikan nilai presentasi keyakinan sehingga hasilnya lebih jelas dan tidak ambigu. Penelitian ini membuktikan bahwa forward chaining sangat efektif untuk kasus yang memiliki banyak gejala dan banyak kemungkinan penyakit. Kita masuk pada jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Sistem Pakar Backward Chaining untuk mendiagnosa penyakit mata pada anak akibat bermain game online berbasis web. Jurnal ini ditulis oleh Raihan Sultan Abrar, Muhammad Eka, dan Ibnu Rusyadi. Diterbitkan di Jurwata volume 19 nomor 1 tahun 2025. Penelitian ini membahas penggunaan backward chaining untuk mendiagnosa penyakit mata pada anak yang terlalu sering bermain game online. Latar belakang jurnal ini adalah meningkatnya penggunaan gadget dan game online pada anak yang menyebabkan berbagai penyakit mata. Orang tua sering kesulitan mengenali gejala secara dini. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Membangun sistem pakar berbasis web. Yang kedua, membangun backward chaining untuk menelusuri penyebab penyakit. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penanganan berdasarkan hasil diagnosis. Backward chaining bekerja secara goal-driven, artinya sistem mulai dari dugaan penyakit terlebih dahulu, lalu mencari gejala pendukung. Alurnya itu dia yang pertama menentukan hipotesis penyakit, terus mencari aturan then yang sesuai, menelusuri premis untuk melihat apakah gejala terpenuhi, menanyakan gejala kepada pengguna, dan terakhir, jika semua gejala cocok, hipotesis diterima sebagai diagnosis. Metode ini sangat cocok untuk membuktikan penyakit tertentu. Pada hasil penelitian, sistem pakar dapat mengidentifikasi penyakit mata pada anak dengan akurat, memberikan saran dan penanganan seperti mengurangi durasi bermain, mengatur jarak layar, dan istirahat mata. Dan yang terakhir, sistem lebih terarah karena hanya memvalidasi gejala berdasarkan satu dugaan penyakit. Kontribusi jurnal ini adalah membuktikan bahwa backward chaining sangat efektif untuk diagnosis yang membutuhkan pembuktian bertahap. Kita masuk pada perbandingan dua jurnal. Di sini perbandingan singkatnya yaitu forward chaining bergerak dari fakta menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining bergerak dari kesimpulan menuju fakta pendukung. Forward chaining cocok untuk kondisi dengan banyak gejala, sedangkan backward chaining cocok untuk memeriksa hipotesis penyakit tertentu.
Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan dipilih berdasarkan kebutuhan kasus. Oke, dari kedua jurnal tersebut, terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama, forward chaining dan backward chaining merupakan dua metode penting dalam sistem PACAR. Yang kedua, yaitu forward chaining lebih efektif untuk eksplorasi gejala, sedangkan backward chaining lebih efektif untuk validasi diagnosis. Yang ketiga, kedua metode dapat mempercepat proses diagnosis dan mengurangi ketergantungan pada pakar manusia. Yang terakhir, kedua penelitian memberikan kontribusi nyata dalam dunia kesehatan dan peternakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.